Gerakan Angku Kari Abdul Manaf. Tak kalau kato kan disampaikan, bahasa Sunjari meminta maaf. Yo, Pak Labai, saya. Kapakai Datuk Pak Panjalam itu tah. Menita, Pak Labai. Ya. Salam sambah tiba di pada Datuk Maaf minta kadang-kadang sekali gawa beribu kali ampun. Maaf Datuk. Yo, Pak Labai. Sungguh pun pada Datuk surang nambah sambah nak sarapai ganonya lah juang kuning mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Bundo kanduang limpapeh rumah negadang sumara alam Minangkabau. Setaruhnya kepada generasi muda parik paga dalam negari. Elok tapian dek nan mudo, elok kampung dek nan tuo, elok negari dek pangulu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Kacimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lado, ku indak tasambah jota salami, jo maaf saja ambato pada tu. Samo-samo, Pak Labai. Kapakai pada tu ajo tu. Menita. Allah nak menjadi buah rundiangan dari badan dari ambo terat daripada tuak kini ko iyalah ko dicaliak wakatu lah bajalan juo ko harilah barembang malam pulo ado nan taniak tanasa di hati nan tak kilang-kilang di mata pada tuak iyalah minta izin sifai ambo kini ko lah buliah ko acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan beradek malam kini ko kita mulai pada tuak sakitu salam sambah kepada tuak Lah sampai de Labai Sultan. sakira-kira pada tuak Kok nan sepanjang pendidikan Labai Sultan iyalah kato sabananyo nan taserak ke tengah-tengah dan tetap buah kemuko rape intalimpah tibu di ambo. Ambo sambui jo mukojan ni ambo terima jo hati suci, ambo junjung bagai mangkuto, ambo tanai bagai gumalo tapi semantang pun baitu bak pituah Pak Labai Sultan juo. Tagak kita berpusu, duduk kita berumpuk, iyo dia ada niat nasab yang nafasu kandati. Manolah rupanya dan menjadi niat nafasu kandati kita di sehari dan hari kini. Iyalah dia menyampaikan amanah dari pimpinan redaksi kita Suara Minang TV di dalam acara ngopi ngobrol pintar dan bertemakan baradai. Iya, dan satantang itu kini mah Pak Labai bak pituah Pak Labai juo baransu kerajo bak dek bakako baransu rundiang dek bersabui tiba di hari kini lah apeh bak balantai kulit lah tarang bak bajalan siang bahasa Arab bahasa Bugi bahasa Hijarat bahasa Makassar kok lah ibarat pamangkanan lah sadang lama di Timpo Mani lah sadang taselo di dalam hati lah sekira-kira itu izin jo dari ambo Pak Labai di Palalu kenan banyak lah sampai pada tuak dibilang lah Pak Labai Sultan sepanjang panitan pada tuak nangkat tengah tadi lah rancak suruh dilangal elok rupa dilek bar tinyo bana ingok dirantang indak mematah masuk kalau buat hati tersimpan di ranggo dado pai tu bana kasihan insyaallah Pak Labai kata nampak nak sampaikan pada tuak Pak Labai maaf pada tuak yo Pak Labai menyimak ambo dari awal sampai ke ujung dari awal sampai ke akhir rasanya pada tuak rasanya pinta lai babari kandak dia lakukan insyaallah bak kecek pada tuak juo rasanya gabak dulu tando ke hujan cewang di langit tando kapan izinnya sifat lai babari kan betul pada tuak insyaallah Pak Labai selalu kalau betul pada tuak di dalam adat lingkar pusako namanya kita akhiri dulu sementara persambahan kita sapu pemirsa kita selalu izin pada tuak iya Pak Labai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV seratu dusana ambo di masa jo berado. Alhamdulillah batamu kita balik malam kini ko dalam acara ngopi ngobrol pintar yang bertemakan baradai. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam untuk arwahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa pula kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkati oleh beliau dari pagi tadi sampai malam kini kau. Pemirsa Suara Minang TV seratu dusana ambo di Masajo Barado. Malam kini ko merupakan edisinan kasabaleh dua baleh nang kedua baleh pada tu ya. Terima kasih koreksinya pada tu. Nang kedua baleh bertepatan dengan 5 September tahun 2022. Sesuai dengan informasi yang kita share di flyer, pembahasan kita malam kini adalah undang luha jorantau. Pemirsa,
seluruh kru Suara Minang TV, termasuk Bapak narasumber kita, Engku Datuk Panji Alam, selalu mendoakan mudah-mudahan pemirsa serta sana Ambo di masa jauh berada, baik yang di ranah maupun di perantauan, mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin, ya rabbal alamin. Kami itu berdoa. Iya, Pak. Pemirsa, orang Padang manjik Banang, dianjik lalu di Parampek lalu di Patigo. Dikok dirantang namanya panjang, elok dikumpan naknya singkek sakiro ke Pagono. Untuk itu pemirsa, tanpa berpanjang mukadimah, langsung kita tamui Bapak narasumber kita, Bapak RS Datuk Panji Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Tuak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sambutan salam pada Tuak. Alhamdulillah sehat pada Tuak ya. Ayo. Walaupun gini Batuk Selemo Damam sedang menjalan. Oh itu pada Tuak ya. Anda pada Tuak sudah nampak dan bodoh. Di sana kita lain mudah-mudahan kita berdoakan mudah-mudahan sehat pada Tuak. Iyalah. Yang penting apapun yang jaleh malam ini insyaallah kita kupeh pembahasan kita tentang undang luha dan rantau ya pada Tuak. Pada Tuak, dusun Jonagari bertambah banyak, anak cucu berkembang biak, kampuang lah bertumpak-tumpak, sawah nalaweh lah berpetak-petak, maka dibuatlah tigo nan luha. Itulah yang disebut dengan luha nan tigo. Pada Tuak. Iya, Kepala Dek. Ya. Dari sepatah pidato ataupun bidal adat berarti ialah menggambarkan kepada kita dan pemirsa kita bahwasanya insyaallah malam ini kita akan membahas tentang undang luha jorantau pada Tuak ialah. Untuk yang pertama kini pada Tuak kita coba membahas tentang apa itu luha dan apa pula luha nanti go tu pada Tuak. Iya. Mudah-mudahan anak keponakan kita, serta generasi muda penerus kita pada Tuak, baik yang di rantau maupun di ranah menonton malam kini kau. Kan itu pada Tuak ya. Pada Tuak kecil pada Tuak juga kau. Lah masak padi di lintau buo, di bawah orang kata juang alam. Kaji kita yang pertama tentang luha nanti go, tolong ucap papakan daripada Tuak Panji Alam. Silakan pada Tuak. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Labai. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama pada Tuak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah saya kepada segala penghulu-penghulu, memohonkan titah saya kepada segala tuanku-tuanku. Tabi'nya kata di saya dek kerana kata mufakat, maka meminta maaflah saya kepada segala nenek, mamak saya nan tua-tua, kepada raja dan sehudah-hulat, kepada penghulu dan sehukum, kepada malin dan seugamo, ketuanku dan sekitab. Pakih-pakah dalam jurai musaji tampe alim ulama mengaji kubihi, suluh nan bercahayo-cahayo, pelito nan amat tarang, tasadiah dibilang-bilang, Quran dibaca-baca, sambah tahmid dan tamajid lain mukhatab. InsyaAllah di hari dan malam kini kita akan mencuba untuk mencucua papakan kepada anak kemenakan Nambo yang ada di Batam khususnya maupun yang ada di mana saja berada. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Labai Sultan di malam kini kita mencuba untuk membahas tentang undang luha jorantau. Tapi itu Pak Labai. Betul apa itu? Jadi kita kembali kepada kajian sebelumnya yang ke-10 dulu, kita lah membahas tentang limbago nun 10. Iya. Dari limbago nun 10 itu ada 2 cupa, ampe undang dan ampe kato. Kato ya. Nah, untuk 2 cupa lah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya. Kini kita masuk ke ampe undang. Ya. Nah, apalah yang disebut dengan ampe undang itu? Nan pertama undang luha jorantau. Undang luha. Pertama ya. Ya. Nan kedua undang nagari. Undang nagari. Nah, nan ketiga undang urang dalam nagari. Iya. Nan keempat undang nan 20. Nah, kini kita masuk ke undang luha jorantau. Iya betul. Nah, Ambo mencoba memenuhi keinginan pemirsa, jangan terlalu banyak bana mengutip
perbilangan adat dak ngerti kan gitu. Oh gitu ya, subhanallah. Tapi ambo tetap juga akan mengutip juga sakete sebagai dasar untuk pembahasan undang luhak jorantau. Iya, referensi. Di dalam banyak buku-buku yang lah terbit di masa kini, undang luhak jorantau itu perbilangannya memanglah dipotong itu sekete saja. Ya. Bunyinya kalau yang ditulis itu apa yang disebut dengan undang luhak jorantau? Ya. Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo. Cuma itu saja. Itu aja. Tapi kalau di dalam banyak tambo maupun pidato-pidato adat itu ada bidal yang lebih lengkap. Ambo ulang sekete ya. Iya. Apa bunyi bidalnya? Mencampak tibo di hulu kanelah anak bada balang dicampak batang cubada dirandang daun ampale talang dipatah-patah siku jua dalam parahu. Ya. Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo, tagak nan indak tasunda, malenggang nan indak tapampe, tabalintang patah, tabau tabu jua lalu. Salah kepada rajo membunuh, salah kepada penghulu berhutang. Ya. Jadi kalau kita cari apa sih undang-undang pokoknya kok untuk undang rantau, itulah bunyi bidalnya. Iya. Nah, tapi sebelum ambo uraikan cik-cik daripada bidal tadi, untuk densana ambo, kemenakan ambo yang pemirsa sadonya bahwa di dalam bab undang luhak jorantau iko ada 3 pembahasan kita. Iya. Pertama tentang luhak nan 3. Iya. Dan kedua kita bicara tentang rantau nan 2. Iya. Dan ketiga kita bicara tentang lareh nan 2. Iya. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari ada juga orang mengatakan lareh itu tidak 2 kini lah 3. Tetapi di dalam perbilangan adat selalu disebut luhak nan 3, rantau nan 2, lareh nan 2. Iya. Nah, apakah yang disebut dengan luhak nan 3? Iya. Luhak nan 3 yaitu wilayah luhak. Jadi kalau ibaratkan undang-undang luhak jorantau ko sebagai undang-undang tata negara Minangkabau, maka ada wilayah inti yang terdiri dari 3 wilayah yang disebut luhak. Apa itu? Luhak tanah datar. Iya. Yang kedua, luhak agam. Dan ketiga, luhak 50 kota. Nah, itulah yang disebut dengan luhak nan 3. Secara etimologi, Iya. luhak kok asal katanya kalau di dalam Arab Melayu ditulis luhak pakai h. Iya, pada tua. H marbutah ya Pak ya. Iya. Tetapi ada juga di dalam beberapa tambo luhak itu ditulis tanpa h. Jadi luak. Luak, kawau. Pakai waw. Iya. Cuma di belakangnya pakai hamzah. Iya, pada tua. Nah, tetapi kalau nyu pakai h marbutah di belakangnya pakai qaf. Qaf, iya. Nah, tetapi walaupun terjadi perbedaan di dalam penulisan tambo, tapi maknanya cuma satu, luhak. Luhak, iya. Nah, luhak. Nah, ada orang mengatakan bahwa luhak itu tuh artinya melimpah. Jadi ibaratkan ini sebuah wadah air, Iya. kemudian dimasukkan air pakai pancuran mungkin enggak. Iya. Apabila sudah melimpah itu disebut meluap. Meluap. Oh, iya. Meluap. Ya. Tapi apakah itu pemahamannya itu kita tidak bisa, itu hanya mungkin tutur nambadanga wari nambajawe dari orang-orang tua yang mungkin di tiap-tiap daerah berbeda maknanya. Iya, pada tua. Jadi kalau kita gunakan peribaratan tabuang aye nandisi dan meluak tadi, itulah mungkin konstelasi dari sejarah alam Minangkabau. Jadi dulu gitulah pernah ceritakan bahwa nagari yang pertama kali dihuni oleh orang Minangkabau itu adalah Pariangan Padang Panjang. Kemudian karena nagari sudah penuh, mereka mulailah mencari tempat-tempat yang lain. Pergilah mereka pertama ke Bungo Setangkai. Kemudian mereka pergi ke Limau Kaum dan seterusnya. Nah, tetapi ada juga cerita dari orang tua yang mengatakan bahwa luhak nan 3 itu terjadi dalam perjalanan Niniak nan Batigo. Siapa yang disebut dengan Niniak nan Batigo itu yaitu Niniak Datuk Katumanggungan. Iya. Kemudian Niniak Perpatih nan Sabatang. Kemudian Niniak Sri Maharajo nan Banego-nego. Iya. Konon menurut tutur lisan Datuk Perpatih nan Sabatang pailah inyo ke luhak tanah data. Konon di situ nyoba namu luhak tanah data artinya aye nyo janiah ikan nyo jinak bumi nyo dingin. Ya, Nah, itulah perbilangan luhak tanah data. Kemudian Niniak Datuk Katumanggungan pailah inyo ka
Luha Agam. Di situnya bertemu dengan Luha Agam menurut ceritanya di sinan ayenyo karua, ikan nyolia, bumi nyange. Kampung Ambo. Itu kan peribatan Kampung Tambo. Nah kemudian nenek Datuk Simarajo nambah nego-nego pai ke Luha 50 kota. Di situnya kecean bahasa Luha 50 kota tu ayenyo mani, ikannya banyak, buminya saja. Jadi itu perbilangan-perbilangan yang disampaikan untuk terhadap luha-luha tadi. Tapi yang harus kita pahami bahwa luha itu adalah wilayah inti alam Minangkabau. Iya, pada tua. Nah, di luar dari wilayah inti alam Minangkabau itu ada wilayah transisi yang disebut dengan ujung dari kapalo rantau. Jadi transisi antara Luha Nantigo dengan rantau. Nah, setelah itu baru masuk wilayah yang ketiga yang disebut rantau-rantau tadi. Jadi untuk mungkin karena kaji undang Luha yang rantau kok agak banyak, kita bicara tentang Luha Nantigo, kita bicara tentang rantau Nanduo, kita bicara tentang lareh Nanduo pulo. Tapi untuk di hari kini kita pas singkek saja, sebab kalau dibahas sadonya itu bisa berjam-jam, eko dak cukup waktu. Jadi kita ansu-ansu dulu di malam nan kini kita bicara tentang Luha Nantigo. Nah, ada juga bertanya, bahas simbol warna dari luha-luha itu. Memang di dalam Marawa itu ada pemahaman dari orang Minangkabau bahwa 3 warna dasar yang menjadi pembentuk dari susunan alam Minangkabau dan simbol adat kita, yaitu Marawa yang berwarna hitam, berwarna kuning, dan berwarna merah. Nah, hitam itu simbol dari Luha 50 kota. Kuning itu adalah simbol dari Luha Tanah Datar. Merah itu adalah simbol dari Luha Agam. Jadi mungkin dek karano itulah mungkin menjadi menjadi pemahaman bagi orang Minangkabau pada umumnya bahwa simbol hitam itu memang bumi ya Pak ya. Bumi. Jadi di situnya ikannya banyak, gitu kan. Buminya apa tadi? Buminya saja, ya kan? Jadi kurang lebih seperti itulah Luha 50 kota yang digambarkan. Nah, dari mana itu perbilangannya itu akan lebih detail dan mungkin kita akan coba kaji di pertemuan yang selanjutnya. Kini kita bicara yang kerangka dasar Luha Nantigo dulu. Nah, kemudian orang-orang Luha Tanah Datar ini menurut Tambo mereka juga pergi merantau. Nah, pergi merantau itu ada disebut mereka pergi merantau ke wilayah timur. Itulah yang menjadi daerah-daerah rantau di daerah Kuantan, Singingi, Jambi, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang merantau ke daerah Tenggara. Itulah yang berada di pesisir barat pantai Sumatera. Itu mulai dari Banda Sepuluh, Padang, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang merantau ke daerah barat. Itulah yang disebut dengan daerah-daerah Sinjin kini itu disebut dengan Pariaman, itu disebut dengan Kayu Tanam dan sekitarnya itu perlu disebut ya Pak. 6 kali Sabale itu. Bukan? 2 kali Sabale 6 lingkuang. Kecamatan Matematik itu Pak. Kecamatan apa? Kecamatan Matematik. Matematik. Nah, itulah wilayah-wilayah orang-orang Tanah Datar pergi merantau kecek Tambo. Nah, kemudian orang-orang yang ada di Luha Agam pun juga pergi merantau juga. Nah, maka pergi ke daerah utara. Itulah disebut dengan daerah Pasaman. Ya Pak ya. Nah, kemudian di daerah Kayebangi, Katiku, sampai beko perantauannya jauh sampai Kateh itu. Itulah disebut. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa Pasaman itu bukan rantau orang Agam, bukan. Tapi itu kan di dalam Tambo ya Pak ya. Nah, kemudian orang Luha 50 kota nyupai ke arah barat juga telah mulai masuk ke daerah daerah Kampar yang sekarang, kan, Rokan, Riau dan sebagainya, sampai beko ke Negeri Sembilan. Nah, karena memang kita tidak bisa menafikan bahwa dari 3 balai suku yang ada di Negeri Sembilan itu seperti suku suku Batu Hampa, suku Sarilama, itu kan memang tuh namun-namun nagari yang berasal dari Luha 50 kota. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran yang bisa kita sampaikan dahulu untuk awal ya Pak Labai yang berkenaan dengan Luha Nantigo. Jadi tolong dipahami di anak kemenakan Ambo, Luha Nantigo itu memang
daerah-daerah bentukan wilayah pengembangan setelah Pariangan Padang Panjang sudah mulai panuh dan orang sudah mulai berkembang sampai ke Luhak Nantigo. Iyalah. Yang pertama pemahaman gitu. Yang kedua, Luhak Nantigo menurut Ambo adalah wilayah yang pertama yang dibentuk oleh adat Minangkabau. Iya pada tua. Iya. Tapi apakah mereka wilayah yang dihuni? Itu belum tentu menurut fakta sejarah. Iyalah, iya. Ya, pada tua. Pada tua. Menarik sekali. Kalau kita tarik ke tarikh, ya, itu diperkirakan ibarat kata pada tua tadi, maluaknya atau bertambah banyaknya dusun-dusun kita anak cucu berkembang biak, kemudian sawah laweh lah peta-peta, diperkirakan menurut Tambo tahun berapa tuh? Nah, menurut Tambo itu tahun berapa? Kita kembali ke kaji kita ke Patang. Sejak dulu bernama Minangkabau. Iya, iya, iya. Sejak dulu bernama Minangkabau, karena kan dulu awalnya aku disebut Pulau Perca. Pulau Perca, ya. Pulau Perca yang nagari awak. Jadi itu diperkirakan sebelum abad Sabaleh. Sebelum abad Sabaleh. Kalau kita berpatokan bahwa Minangkabau iko dari tutur lisan atau Tambo Tareh. Iya, iya. Tapi kalau kita gunakan rujukan Minangkabau itu bermula dari kitab negara Kertagama yang mengatakan bahwa nama Minangkabau itu baru ada setelah abad ke-13-an atau tahun 1300 sekian, berarti di sebelum tahun-tahun itu. Jadi perkiraan meluapnya orang-orang ini ya mungkin sebelum abad Kasabaleh, Pak. Iya, iya, sebab sebelum abad Kasabaleh itu sudah ada atau perpatian Sabatang, orang sudah banyak, Luhak Nantigo itu sudah ada. Iya. Jadi besar kemungkinan sebelum abad ke-11 itu luhak-luhak itu sudah mulai terbentuk. Iya pada tua. Karena waktu itu mereka masih bernama Pulau Perca. Pulau Perca. Oh, diperkirakan sebelum Sabaleh pada tua. Baik. Pada tua tadi menyinggung masalah di masing-masing luak iko ada binatangnya pada tua ya. Iya. Sebagai simbol. Simbol, ya. Mulai dari Kampung Ambo lah pada tua. Luak Agam, luak Nantangah. Yaitu konsep dari totemisme maksudnya. Iyalah, betul. Ikannya lia, ayahnya karuah, buminya ange. Agam. Oke. Lambangnya harimau campur tuh pada tua. Iya, harimau. Harimau, iya. Ya, benderanya sirah. Itu apa maknanya kira-kira tuh pada tua? Kalau itu kan kedatangan penduduk awal yang mungkin diduga dari Campa karena Sampa, iya ya Pak ya. Iya. Tapi Tambo tidak memberikan detail seperti itu. Iya. Nah, silahkan saja mungkin para ahli sejarah atau mungkin para ahli antropologi yang memang mempelajari tentang DNA manusia, asal-usul manusia, ya silahkan itu dibuatkan. Tapi pemahaman nenek moyang kita yang mencatat di zaman Tambo itu, ya mereka mengatakan bahwa simbolnya orang Agam itu memang kalau untuk totemismenya itu kan di di harimau campo, jadi simbolnya itu harimau. Seperti itu. Ya karena memang penduduknya sedikit rawak sapi temperamen susah bolo gitu, cuma mungkin adat istiadat mereka memang sedikit lebih keras, karakteristiknya juga lebih kuat. Begitu pada tua. Iyalah. Itu Agam pada tua. Agam. Kalau jalan-jalan kita ke kampung pada tua, bagi rata pada tua. Kalau simbol itu pada tua. Kalau di tanah datar itu kan simbol warnanya itu kan simbol kerajaan ya Pak ya. Iya. Simbolnya simbol kerajaan. Ya sebenarnya kalau untuk tanah datar itu ada beberapa simbol Pak. Sebab kalau kita gunakan misalnya si harimau campo kesinan, si kambing hutan kesinan, si anjing mualim kesinan, itu memang disabui Anjing Mualim itu sampai ke Solo katanya itu kan. Tapi itu mungkin tidak bisa kita totemisme itu menjadi pengetahuan buat anak kemenakan. Itu biarlah menjadi bahasa simbolis yang ada di dalam Tambo. Betul. Ya, yang perlu kita jarang pada anak Minangkabau kita yang zaman kini adalah bahwa wilayah inti alam Minangkabau ini itu merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan adat Minangkabau. Tapi berdasarkan sejarah kita belum bisa pastikan, sebab mungkin kalau secara teori daerah-daerah rantau mungkin lebih dahulu dihuni oleh orang. Baru mereka kemudian berjalan ke daerah pedalaman. Tapi adat Minangkabau mengatakan bahwa wilayah yang beradatkan Minangkabau itu makanya disabui bahwa Agam, tanah datar maupun luar ngolah inilah wilayah inti. Wilayah inti yang beradatkan Minangkabau.
Iyalah, iya. Nah, memang proses dari pembuatan adat itu sendiri atau terjadinya adat itu kan ada proses-prosesnya, Pak. Iya. Termasuk juga dengan adanya yang nama dulu Pulau Perca, kemudian bernama Minangkabau. Iya. Apakah di zaman Pulau Perca dulu sudah berada hidup bersuku-suku? Itu juga tidak bisa kita tentukan. Tetapi di zaman masih bernama Pulau Perca itu, Datuk Ketemanggungan, Datuk Perpatian Selatan itu sudah ada. Iya, Makanya di dalam periode sisasi adat Minangkabau, mungkin ini di zaman Pariangan Padang Panjang dahulu, itu belumlah disebutkan ada kelarasan. Iya. Nah, kemudian barulah pergi Datuk Ketemanggungan ke Sungai Tarap, disitulah kemudian lahir kelarasan Koto Piliang. Iya, Itu iya. Babungus Tangkai katanya kan. Iya. Kemudian ada lagi Datuk Perpatian Batang pergi ke Dusun Tuo di Limau Kaum. Dari situlah dibuat Bodi Caniago. Nah, sebelum mereka berdua ini pergi, apakah kita sudah hidup bersuku-suku? Itu juga tidak bisa dipastikan. Tapi besar kemungkinan memang belum. Belum. Iya, Belum, pada begitu. tua. Jadi kalau belum bersuku di zaman Pulau Perca ini, Iya. artinya memang belum beradatkan Minangkabau. Iyalah, Jadi iya. Luhak Nantigo ini muncul setelah kita beradatkan Minangkabau. Iya, iya. Nah, oleh sebab itu di dalam adat Minangkabau, salah satu undang adatnya mengatakan tentang undang Luhak dan Rantau, yang dimana bicara Luhak Nantigo. Iya, pada tua. Iya, Gitu, iya. Bicara beko larih nanduo, karena ada Iya. periodisasi, kemudian baru bicara rantau. Rantau. Nah, periode untuk cerita tentang larih dan duo kita insya Allah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya gitu ya, Pak. Cuma memang yang perlu Ambo sampaikan bahwa kemudian setelah bumi berkembang, nagari mulai dibentuk, kemudian terjadilah migrasi penduduk dari Luhak ini ke rantau-rantau, dan tatanan hidup masyarakat sudah mulai tertata dengan baik, sudah jelas adat istiadat yang dipakai, dan sudah pasti hukum adatnya. Iya. Nah, di saat itulah dalam sebuah wilayah muncul pemimpin-pemimpin. Iya, pada tua. Nah, memang di dalam Tambo disebutkan untuk Luhak tanah datar itu Iya. ada pemimpin-pemimpin yang disebut dengan Rajo Tigoselo. Iya. Siapakah itu? Rajo Alam di Pagaruyuang, Iya. Rajo Adat di Buwo, Rajo Ibadat di Sumber Kudus. Iya, Nah, iya, kemudian ada lagi juga pemimpin yang disebut dengan Basampe Balai di tanah datar juga. Iya, ya, pada tua. Di Luhak tanah datar. Nah, siapakah yang disebut Basampe Balai? Walaupun disebut Ampe Balai, tapi personalnya ada 5. Iya, iya. Yang pertama Tuan Kutitah di Sungai Tarap, Iya. Tuan Makhudum di Sumanie, kemudian Tuan Indomo di Sarwaso, Iya. Tuan Kadi di Padang Gantiang, dan Tuan Gadang di Batipuah. Iko sadonyo pemimpin-pemimpin menurut pemerintahan tradisional Luhak Nantigo dulu. Iya, iya. Nah, yang kemudian menjadikan kerajaan Minangkabau atau kerajaan Pagaruyuang, gitu Pak. Nah, kemudian kalau kita pindah ke Luhanan Agam, di Luhanan Agam setelah berlari-lari di situ juga ada kelarasan Koto Piliang, di situ juga Iya. ada kelarasan Bodi Caniago. Makanya untuk pucuk boleh tunggang orang Bodi Caniago di Luhak Agam itu kan adonyo di Baso, di mana di situ ada Datuk bandar apa namanya, bukan Bandar Kayu. Datuk Bandaro Kunyang di apa namanya Pak? Datuk Bandaro Panjang di Biaro, dan Datuk Bandaro Kunyang di Tabek Panjang Baso. Sampai panjang. Iya, iya. Ya, seperti itu. Kemudian Datuk Bandaro Panjang itu untuk kelarasan Koto Piliang. Tetapi ada juga wilayah khusus di daerah Luhak Agam itu, yaitu Nagari Koto Gadang. Nah, di situ ada namanya Inyek dan Bagomba. Iya, iya, pada Nah, ini wilayah khususnya itu. Nah, Iya. sementara untuk Luhak Nantigo, wilayah Iko pemimpin-pemimpinnya itu disebut dengan Niniak Nambarampe, Iya. Rajo nan Belimo. Iya. Nah, apa itu pembahasannya? Niniak Nambarampe. Nah, itu ada juga disebut dengan Niniak nan Tuo yang ada di Andiang, yaitulah Datuk Majuindo. Iya. Kemudian adik nan tengahnya itu ada Datuk Sri Marajo yang berada di wilayah Jepang Menganti. Kemudian ada tengah Datuk Bandaro yang wilayahnya di wilayah Mahe. Kemudian ada Datuk Nambonsu yaitu Ratu Rajo di Balai yang kemudian hijrah di Muarotakus Kampar. Gampang, iya, pada tua. Nah, Iya, seperti iya. itu. Nah, kemudian ada lagi wilayah Minangkabau disebut dengan wilayah Rajo. Wilayah Rajo Nambelimo. Manakah Rajo Nambelimo? Nah, itulah disebut dengan Datuk Marajo Simagayuan dan ada di Situjuh Banda Dalam. Iya. Kemudian Datuk Rajo Indo Nama Mangun dan ada di Ayetabi. Iya. Kemudian Datuk Paduka Marajo yang ada di Sitanang Muarolakin. Datuk Bandar Hitam yang ada di Rajo Diranah yang di daerah Talago Gantiang.
kemudian Datuk Parmato Alam Nan Putih nan ada di daerah Sepisang nan Gadang, Kota nan Gadang, atau disebut dengan wilayah Sandi. Nah, wilayah-wilayah itulah yang menjadi pemimpin-pemimpin di Luhak di zaman itu. Tapi ini jauh setelah perkembangan masyarakat berkembang ke Luhak-Luhak sehingga sudah tersusun struktur pemerintahan. Ada wilayahnya, ada pemimpinnya. Iya, Pak Datuk. Nah, apakah adat yang mereka pakai? Ya tentu adat Minangkabau. Iya. Nah, itu yang disabik di dalam bahasa adat tadi, yang disabik dengan malenggang dan indak tasunda, mencancang dan indak tapampeh, itu artinya otonomi. Jadi setiap pemimpin-pemimpin tadi yang kita sebutkan di Luhak nanti Pati Agam, ada 50 kota atau datar, itu mereka memiliki wilayah otonomi masing-masing di wilayah. Iya, untuk mengurus daerah tersebut ya. Iya. Iyalah Pak Datuk. Iya. Itu Pak. Siap Pak Datuk. Sementara Pak Datuk, kita coba sapa penonton kita dulu. Kalau menarik sekali Pak Datuk. Ayo mau minum dulu nak? Ya, silakan Pak Datuk. Ya. Baik pemirsa, 25 menit itu sudah lalui perbincangan kita malam ini. Coba mau bacakan komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Dunsana Ambo. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan penonton kami setelah dibaca, ditonton, di like dan di subscribe serta dibagikan Pak ya. Iya. Baik, yang pertama dari Pak Yadi aja nih Pak Datuk. Siapa? Yadi aja, Pak Yadi. Yadi ya. Pekanbaru hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yadi. Awak lahir di Meninjau. Iyalah. Itu agam kepada Tuhan. Agam. Kemudian Pak Yu Henry. Assalamualaikum Madatua. Waalaikumsalam. Numpang tanya Cik, di mana makam Datuk Kutum Angguangan itu atau Datuk Perpatian Sebatang di Solok Selayo? Ini pertanyaannya pada Tuan. Dari Pak Yu Henry. Ya. Ada memang beberapa catatan dan beberapa tambo ya Pak. Ya. Pertama yang harus kita lihat adalah bahwa pendapat pribadi Pak ya. Iya Pak Datuk. Orang nan banamo atau nambagala Datuk Katumanggungan. Datuk Katumanggungan yang pertama itu adalah anak dari Datuk Sri Maharajo Dirajo, ibunya Putih Indo Jaluto. Ya. Itulah yang beliau yang membuat kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarap. Iya Pak Datuk. Itu yang pertama, Datuk Katumanggungan yang pertama. Nah kemudian ada juga adik satu ibu lain ayah, yaitu namanya si Cumatang Sultan Nambagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Ayahnya Datuk Cati Bilang Bandai, ibunya sama, Indo Jelito. Nah, ikonya membuat kerajaan di Dusun Tuo 5 kaum. Ikolah orang yang pertama. Tetapi kan tidak mungkin selama sekian abad sampai bernama Minangkabau. Iya. Ya. Orang ini cuma satu saja. Betul. Ya. Jadi kalau yang ditanya di mana makam Datuk Katumanggungan yang pertama, memang ada keterangan yang mengatakan bahwa beliau itu sempat pergi ke Durian di Takuk Rajo, perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Di situ menurut ceritanya beliau dimakamkan di situ, wafatnya di situ. Nah, kemudian Datuk Perpatian dan Sabatang itu memang konon kabarnya dalam tambo beliau pergi menapik di daerah Solok. Nah, disitulah menurut cerita tutur temurun, disitulah makamnya. Lalu bagaimana dengan Datuk Perpatian dan Sabatang yang lain-lainnya? Apakah sepanjang sejarah Pulau Perca sampai bernama Alam Minangkabau itu hanya ada satu Datuk Perpatian dan Sabatang? Tentu tidak. Jadi tidak bisa mau jelaskan Pak, karena tidak ada keterangan secara terperinci maupun secara jelas menggambarkan tentang di mana makam Datuk yang berdua ini. Tapi berdasarkan catatan-catatan saja, tapi itu tidak ada dalam tambo Pak ya. Itu memang ada disebutkan tulisan wilayah tertentu yang mengatakan bahwa Datuk Perpatian dan Sabatang itu makamnya di Solo. Di Solo, iyalah ya Pak Datuk. Lalu bagaimana dengan penggantinya, kan kita nggak tahu. Nggak tahu, betul. Ya, jadi gelar satu orangnya bisa banyak Pak Datuk ya. Bisa. Iyalah, soal. Karena memang kalau kita lihat sejarah
kok mungkin bisa di cross check kepada database Elkam. Iya. Ya, untuk orang yang bergelar Datuk Tunggungan itu memang kalaupun ado itu hanya Datuk Tumangguang. Iya, betul-betul. Datuk Mangguang kurang. Tapi yang Katu Manggungan itu nampaknya cuma satu. Cuma satu pada Ya, beda dengan Datuk Perpatinan Sabatang. Iya, Ya, Datuk Perpatinan Sabatang itu ada di beberapa wilayah datuk-datuk yang memang gelarnya Datuk Perpatinan Sabatang. Sebatang betul ya. Ya, ada yang juga gelarnya Datuk Patih Sebatang, ada. Patih Swatang pun juga ada. Iyalah. Iya. Nah, apakah mereka itu adalah turunan dari Datuk Perpatinan Sabatang yang dulu-dulu yang di zaman Pulau Perca ini belum bernama Alam Minangkabau? Itu wallahu a'lam bishawab. Iyalah pada tua. Iya. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Yuhendri. Pak Yuhendri. Ya. Begitulah Pak Yuhendri, cucu papa dari Pak Datuk kita ya tentang Dima makam Datuk Kutu Mangguangan itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Pak Yuhendri dan juga dosa anak kita serta anak kemenakan yang menonton di Suara Minang TV kau. Kemudian Pak Fitrah Abdul Malik. Wah, ini pemerhati dan setia kita nih pada besok tentang pertemuan selanjutnya baru kita bicara tentang langgam dan tujuan. Langgam dan tujuan. Karena ini ada kaitan dengan larih dan duo. Iyalah. Oke. Dak kini ya Pak ya. Kecek Pak Fitrah pada Datua. Konon kabarnya nenek moyang orang Silungkang dari Pagaruyung Batu Sangka. Silungkang ada 3 di Sumbar. Satu Nagari Silungkang di Sawah Lunto. Dan kedua Jorong Silungkang di Suli Ayia. Dan ketiga Silungkang di Pelambayan Bukit Tinggi. Betul kalau di Bukit Tinggi Pelambayan kau tahu apa kau? Apakah tanggapan pada tua kau? Kalau itu ambo tidak tahu loh Pak. Iyalah, ambo jelas saja tidak tahu. Jadi memang karena yang ambo pelajari sejauh itu kan baru catatan terus berdasarkan tambo. Tapi mungkin tutuan nambadanga. Jadi keterangan disampaikan oleh Pak Fitrah Iko di dalam kaji adat itu disebut dengan tutuan nambadanga, wari nan bejawe. Kalau bahasa kerennya itu sejarah lokal. Sejarah lokal ya. Sejarah lokal yang mungkin dipahami dan diketahui oleh beberapa orang saja. Tetapi apabila tutuan nambadanga wari nan bejawe Iko ditulis dan dipublikasikan, itu maka akan menjadi pengetahuan orang banyak. Nah, sejauh ini yang dipublikasikan oleh nenek moyang kita itulah tertulis dalam tambo yang sudah mungkin beko dusana-dusana ambo kalau ingin memiliki tambo atau naskah tambo itu bisa dihubungi kepada admin, kita berikan ya. Iyalah. Pak Labe lah punya itu. Siap. Ini untuk menambah apa nih Pak wawasan. Terima kasih banyak Pak Fitrah. Kita memang belum bertemu tambonya Pak. Tapi tetap itu hargai karena di dalam kaji sejarah adat itu disebut tutuan nambadanga wari nambajawe. Jadi saran nambo kepada Pak Fitrah, tolong semua informasi yang berhubungan dengan sejarah adat dan budaya Minangkabau yang ada di nagari-nagari masing-masing itu dicatat. Betul. Ambo juga mendanga bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sudah menyuruh kepada setiap nagari-nagari untuk menyusun apa namanya itu sejarah nagari yang disebut dengan apa namanya itu, apa istilahnya itu adat nan selingkuang nagari apa namanya? Adat selingkah nagari. Adat selingkah nagari. Nah, adat selingkah nagari itu biasanya memuat tentang monografi singkat, sejarah, struktur dan adat. Adatnya, profilnya lah Pak ya. Profilnya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Fitrah. Batuan Silungkang di Solunto, Silungkang di Pelambayan. Aku kampung mana aku Pak Fitrah. Betul. Baik. Sabri Tanjung. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Komplek Raja Wali Bandara hadir. Apa? Di Komplek Raja Wali Bandara, Pak. Oh, siko. Alhamdulillah. Pak. Kemudian Pak Fitrah Abdul Malik dan Safril Bahar sedang menonton bersama Anda. Terima kasih Pak Fitrah dan Pak Safril. Pak Hen Sikumbang, Batam hadir. Terima kasih Pak Hen. Kemudian Malin Cayo. Ini. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Tanya Cik pada tua. Yang manuahkan Raja Minangkabau itu yang apa? Apa nih? Dari si Junjung. Assalamualaikum pada tua. Tanya Cik Pak, yang dimanuhkan Raja Minangkabau itu yang apa? Yang dimanuhkan apa nih ya?
Maksudnya Sebentar. Assalamualaikum Pak Datuk. Tanya Cik Pak Datuk. Yang dimanuhkan. Baik Pak Malincayo, mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak. Manuhkan. Dimanuhkan. Ini agak susah kita mengartikan. Apa yang maksud dari pertanyaan Pak Malincayo kok? Manuahkan Rajo Minang atau manuhkan. Okey. Baik Pak Malincayo, mungkin bisa dicek balik. Mudah-mudahan kita bisa jawab dengan sempurna apa maksud dari pertanyaan. Namuh maksudnya Pak. Namuh. Namuh maksudnya Pak. Namuh apa nih? Yang namuh rajonya Minangkabau. Namuh ini namuh atau namuh? Ini bahasa nih. Yang di mano mungkin enggak, yang di manu. Ini dijelaskan yang namuh. Ini. Namuh maksudnya dari si Junjung. Namuh kurang Assalamualaikum Pak. Salah Pak. Iyalah hati. Baik Pak Malincayo, mungkin bisa dipersingkat, dipasingke apa kita pertanyaan kita. Nanti kami jawab balik pada Pak Malincayo. Baik, Pak Aris Junaidi Ciniago. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, terima kasih telah menonton acara kita malam kini kok. Ya. Namuh Rajo Minangkabau Pak. Oh, ini Malincayo. Namuh Rajo Minangkabau Pak. Tanya Cik Pak Datuk. Yang di mana Rajo namun Rajo namuh ni namo apa? Oh ini dialeknya dialek Jawa ini Pak Datuk. Namuh Rajo Minangkabau Pak. Namuh. Apa ya kalau Jawa apa ya namuh? Iya, nama barangkali ini Pak Datuk. Namo. Oke, kita keep aja dulu Pak Datuk. Baik, dari Pak Fadil Bahtiar Jamba. Mantap Pak Datuk. Ketik banamo gadang bagala. Lai dipakai jo karena kini lai mak datuk. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak pada moga dalam gala pada datuk ya. Ya. Okey. Baiklah pemirsa, sarana sana ambo di masa jo berado, itulah pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan untuk sementara di section pertama kini kok. Iya. Jangan lupa di sana setelah ditonton, di-like, di-subscribe dan dibagikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang tak sempat menonton, dengan adanya dibagikan oleh dosa kita menonton kau Pak, sosok mencaliaknya Pak. Iya. Betul. Terima kasih. Dosa serta dosa amu di masa jo parado. Parado. Yo, kita lanjut parado. Tadi kita telah membahas tentang luha dua daripada parado agam jo tanah datar. 50 kota lah. 50 kota lah tadi banyak. Oke. Baik. Dari penyampaian Pak Datuk tadi, itu kita membahas masuk ke daerah Negeri Sembilan. Itu rantau itu. Rantau Pak Datuk ya. Karena kaitannya dengan luak 60 apa tadi? Ada 3 balai kata Pak Datuk tadi. Suku yang ada di Negeri Sembilan itu Pak Datuk. Itu dari kata-kata ataupun dari nama suku itu berasal dari sebahagian itu berasal dari luar 50 kota Pak ya. Karena ada juga suku tanah datar di Negeri Sembilan. Ada juga Pak Datuk ya. Iya. Berarti mereka merantau ke Negeri Sembilan dengan satu suku satu daerah. Menurut ceritanya itu memang ada pendiri suku Bisa itu kan kita cucu papakan lah ketek kan, berdasarkan pemahaman kita tentang nama-nama suku. Jadi memang dulu konon kabarnya itu ada salah orang tua lah dari tanah datar ataupun dari Halamak yang memang membangun suku merantau ke Negeri Sembilan. Nah disitulah mereka kemudian membuat nama-nama suku mereka berdasarkan nama asal daerahnya. Tersebut. Seperti itu. Iyalah. Jadi yang ingin Ambo pertegas Pak, kenapa tidak mereka menggunakan suku dari mereka, contoh yang Budi tadi atau Cinago tadi contoh. Nah, kenapa itu pada Tuhan? Mungkin begitu kok. Kau mungkin bisa karena aku untuk pelajaran kita bisa. Jadi pada awalnya daerah tempat orang Minangkabau bermigrasi keluar dari
Luhak Nantigo iko itu belumlah bernama rantau ala Minangkabau. Karena mereka pada awalnya datang 1, 2, ya kan, 3 atau mungkin beberapa orang. Nah, kemudian 1 atau 2 beberapa orang itu kemudian dia mulailah mencancang Malatie, Manaruko, membuka hutan, membuat, kalau istilahnya itu dalam sejarah nagari Nanampe, mereka bikin tarata dulu. Tarata, ya. Setelah bikin tarata itu kan penduduknya tidak berapa orang tuh. Nah, kemudian mulai banyak tarata ini dengan tarata ini, kemudian mereka membangun dusun. Nah, setelah dusun ini kemudian berkembang, kemudian mereka membangun koto. Nah, di zaman mereka sudah memasuki wilayah ini sudah menjadi koto. Nah, di saat inilah suku sudah mulai dibangun. Nah, kemudian Cie Sakoto, Duo Sakoto, Tigo Sakoto itu artinya perbilangan di dalam Tambo yang mengatakan bahwa di zaman itu sudah mulai dibentuk lingkungan komunitas suku. Nah, di zaman masih bertahap koto. Nah, kemudian beberapa koto ini kemudian bergabung dan menjadilah dia sebuah nagari, di mana kebutuhan dari tiap-tiap koto untuk nagari sudah ditentukan. Contoh, balai-balai adatnya, musajinya, mungkin juga ulayat nagarinya, itu sudah mulai ditetapkan batas-batasnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah sejarah orang Minangkabau merantau dari satu tempat ke tempat. Nah, khusus untuk mereka-mereka yang mungkin masih berada di sekitaran alam Minangkabau, nah karena koto-koto ini sudah mulai membangun rumah gadang dan kepenggunaan masing-masing, kemudian datang lagi orang merantau dan mereka akhirnya menampik ke orang yang sukunya sama. Mungkin sukunya di alam Minangkabau, di Luhak, sukunya Cerniago, hanya beko datang ke Siko, yang ke suku Cerniago. Nah, seperti itulah perkembangannya, Pak. Jadi untuk di wilayah Negeri Sembilan mungkin sedikit ada kekhususan. Jadi yang merantau itu sudah berbagai bentuk suku atau nama suku yang ada di alam Minangkabau, tetapi kemudian mereka menyamakan berdasarkan asal usul daerah. Nah, disitulah mereka kemudian bersukukan tanah datar. Tidak ada lagi suku Koto, Piliang, Bodi, Cerniago, Potopang, Jambak dan lain sebagainya. Nah, jadi proses itu terjadi selama bertahun-tahun, mungkin tidak sehari 2 hari, bisa saja mungkin sampai 100 tahun, barulah kemudian mereka membuat nagari. Kurang lebih seperti itu, Pak Labai. Jadi pola-pola migrasi orang Minangkabau dan pembukaan area-area baru di sekeliling Luhak Nantigo itu secara bertahap. Yang semula sebelum bersuku itu disebut rantau dagang. Kemudian setelah menjadi koto tidak lagi menjadi rantau dagang, tapi rantau alam Minangkabau. Karena mereka sudah membangun balai-balai adat yang berafiliasi dengan Balai Nan Gadang atau Balai Nan Panjang di alam Minangkabau. Nah, kemudian oleh niat kita dulu, karena ini sudah merupakan bahagian dari wilayah di luar Luhak Nantigo, maka untuk supaya proses ini proses penyelesaian tentang sengketa adat tidak terlalu panjang harus pergi ke Luhak Nantigo, maka di saat di wilayah-wilayah inilah pemimpin mereka yang menjadi pemegang wilayah otonomi itu yang disebut dengan rajo misalnya kan, atau disebut dengan pamuncak di beberapa daerah. Jadi rantau ini akhirnya kemudian rantau di Bari Barajo. Betul. Sementara Luhak itu di Bari Penghulu. Jadi sudah ada wilayah pemisahan-pemisahan. Nah, di mana raja maupun penghulu ini sendiri itu wilayah otonomi masing-masing. Yang di dalam adat tadi disebut dengan Malenggang nan Indak Tasunda, Mancancang nan Indak Tapampe. Lebih seperti itu, Pak. Jadi ini kan bahasa-bahasa adat, Pak, yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita di generasi sekarang. Itulah pola migrasinya. Mereka sedikit demi sedikit kemudian mereka membuka usaha dan nagari, rumah dan sebagainya, sehingga perkembangan kampung itu menjadi nagari. Betul. Apabila nagari itu telah memenuhi syarat nagari dalam undang nagari, maka dia menjadi bahagian dari alam Minangkabau. Jadi adanya suku-suku di negeri jiran gitu pada tua
bukan karena kita sudah terpisah antara Republik Indonesia dengan Malaysia gitu, bukan gitu pada Datuk? Bukan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Iya. suku-suku itu sudah ada. Sudah ada pada Datuk ya. Mereka namakan suku Batu Ampas, suku Tanah Datar, Sari Lama, Tanah Datuk, ya. Datar, Tigo Batu, banyak itu. Iyalah, iya betul pada Datuk. Baik. Iyalah. Tapi nanti mungkin lebih menariknya tentang itu kita bicara apabila sudah masuk ke pembahasan Lareh nan Duo, karena Iya. Lareh nan Duo ini juga menceritakan bagaimana kita yang awalnya berada di Pariangan Padang Panjang, yang saat itu masih bernama Pulau Perca, Iya. kemudian menjadi Alam Minangkabau dan sudah mulai hidup bersuku-suku. Iya pada Datuk. Iya. Gitu. Nah, cikal bakal dari suku itu memang Lareh nan Duo. Lareh nan Duo. Karena Lareh nan Duo apa? Itulah Kotok, Iliang, Bodi Ceniago. Ceniago. Iya pada Datuk. Iya. Nah, tapi kok mungkin kita bahas cek-cek. Tapi kalau kita bahas kisika Hariko Sadonyo, Iya. pemirsa, beko pannya. Karena memang adat Minangkabau ini banyak cabangnya. Dan Iyalah betul pada Datuk. strukturnya itu pun juga jelas. Iya. Nah, kalaupun mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan, itu biasa. Sebab naskah Tambo Amboraso pada saat si penulis mencatat tidak merangkum dan tidak mencatat semua tutuan dan badanga, warih dan bajawe yang ada di seluruh alam Minangkabau. Iya. Tetapi merupakan satu garisan yang mereka buat sebagai undang-undang pokok yang berkaitan batangan, Iya. kemudian dijabarkan oleh masing-masing negari. Iyalah pada Datuk. Iya. Jadi undang-undang Nampek itu kalau dalam tatan hukum Indonesia, kalau kita sandingkan, Iya. itu tergolong undang-undang pokok. Undang pokok yang betul pada Datuk. Iya. Karena contohlah undang-undang pokok agraria, anaknya beko ada undang-undang tentang hak milik, Hak milik. ada undang-undang tentang hak guna bangunan. Iya betul. Aja barannya jaleh Pak Cece. Iyalah pada Datuk, luar biasa pada Datuk. Ada subhanallah. Sebenarnya banyak nih kita. Banyak. Ya. Itu cie-cie Pak. Cecek pada Datuk yang Karena baiklah. inilah mulai masuk ke detail adat. Iya. Tidak secara umum lagi kita bahas. Iya. Di Bagona 10 itu kan umum. Iya. Nah, masuk kepada undang-undang Luhak nan Tigo undang-undang Luhak Jarantau. Tidak rantau pada Dan Datuk. Luhak Rantau itu juga diuraikan lagi lebih dalam lagi banyak tuh Pak. Iyalah ya pada Datuk. Iya. Subhanallah. Baiklah pada Datuk. Nampaknya malam sehari kini kok pada Datuk. Ada podcast nanti sesudah kita kok. Iya, apapun dapat cerita modal itu. Jadi Karena kita bagi materi itu menjadi 2 sesi. iyalah betul pada Datuk. Biasanya lebih dari sejam pada Tapi Datuk. sejam. Ini harus sejam. Harus sejam, oke. Nampaknya Pak kameramen kita lagi sinyal kepada Datuk. Tapi sebelum kita tutup, kita bacakanlah dulu komen ataupun pertanyaan dari dosen kita kalau masih ada pada Datuk. Yang kedua coba ada. Ya, posisi yang kedua pada Datuk ya. Ya. Dari Rudi Koto. Assalamualaikum sana. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. di rantau uang. Terima kasih Pak Rudi Koto. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kami mendoakan mudah-mudahan Pak Rudi Koto sehat terus semua keluarga pada Datuk ya. Kemudian Pak Fitrah Abdul Malik. Nah, jadi orang Minang sejak dahulu Allah merantau. Jadi orang Minang sejak dahulu Allah merantau. Karena tahu madang dahulu. Ya, merantau dari Padang Panjang. Baguno balon. Batu Pak Fitrah. Karantau lah bujang dahulu di kampung Baguno balon. Ya. Luar biasa Pak Fitrah. Terima kasih Pak Fitrah. Terakhir dari Pak Adil Ceniago, Alhan Panjang menyimak. Oh, iya siap. Oke. Oke. Baiklah pemirsa, itulah komentar kita yang telah Ambo bacakan tadi. Menarik sekali pada malam hari ini kita telah bisa membahas tantangan undang Luhak Jarantau ya. Jadi bersama kita dulu di sana malam kini secara general barangkali, tapi lah ada spesifiknya ada tadi tentang Luhak nan Tigo, Luhak nan Suluang, Luhak di tengah maupun Luhak nan Bunsu ya pada Tua. Iya. Ya. Baiklah pemirsa, langsung balik kita ke pada Tua Panjalam ya. Pada Tua, Ya, Pak Labai. ialah rencana di tangan kita pada Tua. Iya. Rupanya keputusan di tangan Tuhan. Iya. Jo aturan ada malam kini. Iya. Jadi pada Tua, pakai cek pada Tua aja kau mungkin lah kapajang di pada Tua takilek kan lawi lah jaleh jantan betina Iya. pada Tua. Lah jam 9 daripada Tua kurang 3 menit. Iya. Jadi biasalah pada Tua
Ba'awa itu Pulau Bakir. Insyaallah. Kita dengarkan pula podcast untuk dan seksi yang kedua ini pada tua. Ini sangat menarik sekali. Ya. Ibarat kata kok bisaknya lah kedengaran, kok imbaunya lah kelampauan. Iya. Sesama penonton kita pada tua. Insyaallah. Baiklah pada tua. Yo, pala baik. Sambah tiba di pada tua. Menitah pala baik. Sungguh pun pada tok surang namun sambah nak sampai ganonya lah jangkun ini mama alim ulama tidak pandai sulah bendang dalam negari. Kapai tampe bertanya kapulang tampe beberito. Bunuh kandung limpapeh rumah nanggadang sumara alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Seterusnya kepada generasi muda parik pagar dalam negari. Elok tapi yang dek nan muda, elok kampung dek nan tua, elok negari dek pangulu, elok usaji dek tuangku, elok rumah dek bunuh kandung. Kecipuang pamenan mandi, rasian pamenan nalok. Ko indak kesambah jota salami, jo maaf saja. Sama-sama pala baik. Maaf pada tua. Yo, pala baik. Kepada tua jo sambah ditibokan. Menitah pala baik. Alam menjadi buah rundiangan ke dari ambo terhadap daripada tua kini ko ialah kok dia caliak bajalanlah sampai ke Bateh. Kok bala ialah sampai ke pulau. Nan diniatlah sampai dan dia malah pacah pada tua. Ayo. Jadi beberapa saat lagi pada tua pakai pada tua Joko kita akan berpisah pada tua. Jo pemirsa kita. Jadi selamat daripada nonton minta izin sifat jambo pada tua kini ko lah buliah ko acara Baradek malam kini kau kita tutup pada tua. Segitu sambah pada tua. Lah sampai de pala besutan. Sekira-kira panjang penitaan pala besutan ialah kato sabananyo nan tasera kato yo baterimo kato nan tidak kato mati kato nan untuk kita bicarakan. Nampak pitua pala besutan juo kok bajalan lah sampai ke Bate, kok balai lah sampai ke pulau. Artinya banan dan diuji lah Rasulullah sampai dan dikawah lah selamat. Masa tandang di program ngopi kita di malam kini yang pertama kali beradat dengan subjudul tentang undang hak rantau. Iya. Sebelum kita tutup, biarlah kita buat kesimpulan ketik apa lagi. Iya. Mantap. Jadi untuk undang luhak rantau itu sebabnya ada 3. Pertama tentang luhak dan 3. Kedua tentang rantau dan 2. Dan ketiga tentang lareh dan 2. Nah, nan semalam kini kita hanya bicarakan tentang luhak dan 3. Mana luhak dan 3 itu itulah luhak dan 2 dan luhak tanah datar. Simbolnya warna kuning. Kemudian yang kedua luhak dan tengah itulah luhak agam, simbolnya warna merah. Dan ketiga itu luhak nan bungsu atau ranah 50 kota dan simbolnya berwarna hitam. Itulah menjadi satu kesatuan sebagai wilayah inti alam Minangkabau. Nah di tiap-tiap daerah itu untuk di luhak tanah data itu ada Rajo Tigo Selo, ada Basa sampai Balai. Ya Pak ya, kalau disebut dengan Basa sampai Balai, itulah Rajo Alam di Pagaroyong, Rajo Adat di Buo, Rajo Ibadat di Subur Kudus. Kemudian untuk Basa sampai Balai, Tuan Kutitah di Sungai Tarap, Tuan Inomo di Sorwaso, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Makudum di Sumanie, dan Tuan Gadang di Patipuah. Itulah wilayah yang disitulah ada tokoh-tokoh pemimpin tradisional. Sementara untuk luhak nan agam itu ada wilayah pucuk bule daripada Urek Tunggang dari 2 lareh tadi. Untuk lareh Koto Piliang itu mereka ke Datuk Bandaro Panjang yang ada di Biaro. Kemudian untuk lareh Bodi Caniago itu mereka ke Datuk Bandaro Kuning yang ada di Tabek Baso. Itulah tokoh-tokoh tradisional yang kita catat di dalam Tambo. Nah, tetapi di luhak dan agam itu ada wilayah istimewa di mana di situ ada Inyek nama Gombak namanya yang berkedudukan di Kota Nanggadang. Artinya memang beliau tidak ikut kepada 2 kelarasan yang ada di luhak agam. Nah, sementara kita masuk ke luhak nan bungsu, luhak 50 kota, di situ ada Ninek nan Berampe, Jorajo Belimo. Mana Ninek Berampe? Itulah Datuk Marajo Indo Marajo di Andiang, kemudian ada Datuk Simarajo di Mungka, kemudian Datuk Bandaro di Mae, dan yang terakhir itulah Datuk Rajo du Balai yang berkedudukan di 2 balai, Bu Balai Tanah di Moro Sijangkang di Moro Tapus dan Balai tanah yang ada di Andiang. Itulah Ninek nan Berampe di luhak 50 kota. Sementara ada lagi wilayah Rajo nomor 5, itulah Rajo di Sandi, Rajo di Lare, Rajo di Rana, Rajo di Luhak, dan Rajo di Liboyokumbuh. Nah, itulah wilayah struktur secara tradisional luhak nan 3 yang perlu diketahui oleh anak kemenakan kita yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja berada. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan pertemuan itu. Nah, dan lebih pada itu Pak Labai, Pak Pituah Pak Lade Juo, manusia bersifat gawa, hanya Allah bersifat hadim. Kok ada yang ambo sampaikan tadi, kok tak sesuai barih jaba labehnya, atau kok tak sesuai dengan telatak ada tampeknya.
Itu bana ambo minta diberi maaf banyak-banyak. Dan sebalik pada itu, bak pituah Pak Labe juga, kandak dipintu kandak berlaku, artinya nak ditutup juga pertemuan kita, insyaAllah, ikut sehingga ikolah dulu dari ambo, kita bisa sampaikan bersalah untuk kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Iyalah. Mungkin saja dari ambo, Pak Labe. Ya. Sampai pada Tuak. Bilanglah Pak Labe. Perintah pada Tuak nangkat tengah tadi lah rancak suruh didangal elok rupo dilihat. Artinya mana jatuh tabang ke langit jadi bintang, terserak ke bumi jadi hijau, jatuh kalau jadikan, baik itu mana kesahihannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Menyimakmu dari awal sampai ke akhir, dari pangkal sampai ke ujung pada Tuak, Pak kecil pada Tuak jo, rasanya Alhamdulillah. Kok pinta tu babari, kan tak tu apa lakukan. Ya. Selemak daripada nonton pada Tuak, ibarat mau makan kepada Tuak. Lah cukup sepidang tambah pulau, gratis pulau leh. Artinya pada Tuak lah bahagia kesimpulan untuk anak kemenakan kita, baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Ya. Dak nyalai pada Tuak, alhamdulillahirabbil alamin. Selembak daripada nonton tagamang tagampa pada Tuak tadi rasanya mau simak, kok aduh nan di luar baris jebala beh itu. Di bagian di badan diri ambo kepada Tuak lah di dalam ada lika pusaka pada Tuak. Sebab bak kecil pada Tuak juga. Kok nama manusia tu sifat gawa. Allah itu bersifat kadir. Iya, sama minta maaf kita ke manusia, sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada Tuak. Betul, Pak. Kalau itu pada Tuak, kita hentikanlah persambahan kita. Kita tutup pertemuan kita pada hari. Lalu izin pada Tuak. Ya, sama. Kami disa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah 60 minit kita bertamu dalam rangka membahas tentang adat kita Minangkabau yang tidak lapuk di hujan, tidak lakang di padai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Rusana Ambo, baik yang menonton maupun yang bertanya serta memberikan komen. Ambo yakin dan percaya harapan dari kami kepada Rusana Ambo setelah ditonton, di like, di subscribe, lalu dibagikan. Ambo yakin itu telah dilaksanakan. Untuk itu kami bersama pada Tuak Panjalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton serta dosana kami di masa Jobrado. InsyaAllah Sunan di muka kita bertemu balik. InsyaAllah. Ialah Ambo Andi Zamudra Labai Sultan, beliau Karya Satu Panjalam mengucapkan selamat malam. Suara Minang TV, suara orang awak. Orang awak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Tak usah panjang-panjang. Iyalah. Sejam-sejam tadi. Cukup. Karena aku